Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario. Saya lahir di Brebes tanggal 8 April 1956. Usia? Jadi usia sekarang masuk ke tahun ke-68. Jadi 68 tahun. Saya mulai belajar ngaji di Islam Jamaah. Waktu itu namanya masih YPID, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, sejak tahun 1967. Keluar tahun? Nah, kemudian saya menyatakan atau dinyatakan keluar dari Islam Jamaah itu awal tahun 2020. Permasalahannya sederhana. Waktu itu saya mengikuti kajian tafsir Ibnu Katsir yang diselenggarakan di Tasikmalaya. Saya ikut, baru sehari saya mengikuti, sudah mendapatkan WA dari pengurus bahwa Mario dinyatakan sudah murtad. Maka semua yang memiliki nomor HP Mario supaya segera dihapus. Saya di dalam jamaah. Sebentar Pak, langsung dulu. Saya menyatakan bertobat. Oh ya. Saat ini saya menyatakan bertobat. Saya ingin kembali ke jalan yang benar karena saya sadar bahwa yang saya ikuti selama ini ternyata keliru dan sesat. Dakwaan, Pak. Di dalam jamaah saya ditugaskan menjadi mubalek dan sempat menjadi pengurus mubalek daerah. Juga saya menjadi pengurus organisasi, berawal dari sekretaris DPD tahun 1983 sampai 88. Terakhir? 88. Kemudian dari tahun 88 sampai 93 saya jadi ketua DPD Kabupaten Cirebon, DPD LDII Kabupaten Cirebon. Nah, sejak saya dinyatakan keluar, saya sangat sadar bahwa selama ini saya banyak melakukan penyesatan kepada banyak orang. Maka melalui media ini, saya ingin menyatakan penyesalan saya atau menebus dosa saya kepada saudara-saudara, kawan-kawan, keluarga, semuanya yang pernah saya ajak untuk ngaji di Islam Jamaah. Saya sarankan untuk segera keluar karena itu adalah ajarannya sangat menyesatkan. Nah, ini sebagai rasa tanggung jawab saya di hadapan Allah nanti bahwa saya telah menyampaikan ajakan ya yang dulu saya mengajak untuk masuk dan belajar mengaji di Islam Jamaah. Sekarang saya nyatakan supaya keluar, supaya di hadapan Allah saya tidak mendapat tuntutan sebagai orang yang dayus karena melihat sesuatu yang salah malah membiarkan saja. Itulah pesan saya untuk saudara-saudara semuanya, dan saya berdoa memohon kepada Allah agar kita semua diberikan hidayah oleh Allah ke jalan yang benar, bisa menetapi agama Islam yang rahmatan lil alamin sampai akhir hayat kita masing-masing, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, dan diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dimasukkan surga selamat dan neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kami ini. Alhamdulillah untuk saat ini ya mereka sudah mulai diam atau reda, tetapi awal-awal saya mendapat perlakuan persekusi yang sangat menyakitkan dan membuat saya down. Ya, karena apa? Sebenarnya penyebabnya sederhana, karena saya mengikuti kajian tafsir Ibnu Katsir di Tasikmalaya, di mana penyampainya itu bukan ustadz dari Islam Jamaah,
maka saya langsung di-cut, dinyatakan sebagai orang yang murtad. Orang yang murtad. Orang yang sudah murtad, semua yang memiliki nomor HP saya harus diblokir. Termasuk istri dan anak-anak saya juga memblokir nomor saya. Kemudian saya diusir dari tempat tinggal. Rumah Bapak sendiri. Rumah yang kita tanahnya dibeli sendiri, bangunannya dibangun sendiri. Bahkan sebelum komplek itu masjidnya ada, saya termasuk salah satu pengurus yang ikut merintis terwujudnya komplek daerah yang namanya Komplek Al-Kausar di Jalan Perjuangan Cirebon. Dan saat itu masjid itu belum jadi, kita sudah bikin rumah, sehingga kalau ada penerobos atau tamu-tamu daerah ditempatkan di rumah saya waktu itu. Nah, ternyata saya diusir dengan dalih katanya komplek ini adalah komplek yang steril. Nah, steril dari orang yang bukan jamaah. Ini yang menyatakan pengurus Islam jamaah. Kemudian saya jawab, loh ini kan rumah sendiri, nggak mau tahu. Yang penting Pak Mario harus keluar dari kompleks ini. Nah, itu jawaban dari pengurus Islam jamaah. Kemudian ada juga yang menyatakan orang yang sudah keluar dari Islam jamaah hukumnya wajib dibunuh. Itu. Kemudian ada lagi, tahu orangnya? Iya tahu lah, tahu. Ya, dan di hadapan saya ngomongnya. Nah, kemudian mereka juga menyatakan, ada yang menyatakan, sembelih saja Pak Mario. Gitu. Nah, ada lagi yang mengatakan, kamu itu orang cerdas tapi otaknya nggak waras, layak dicincang. Gitu. Gitu. Dan saya juga ditarik-tarik, diajak gulat, diajak duel, ya. Padahal yang ngajak itu orangnya masih kekar, lebih muda, ya, cuman nggak saya layani. Nah, itu berlangsung hampir berjalan 2 tahun. Saya dalam kondisi yang sangat down. Saya merasa tidak punya teman karena di dalam jamaah itu saya sangat disibukkan dengan aktivitas di jamaah, ya sebagai pengurus mubalek, sebagai pengurus organisasi, ketua mubalek, ya ketua organisasi, sehingga saya harus kesana kemari, musyawarah nerobosin, sampai keluarga kadang-kadang kelenderan. Itu sampai anak-anak saya bilang, bapak sih ngurusin orang lain aja, anaknya sendiri nggak diurusin. Nah, itu. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, mereka sulit untuk kurang cukup alasan untuk mengusir saya dari tempat tinggal saya. Ya, waktu itu saya sempat kalau pagi saya keluar rumah, saya nongkrong di masjid, ya. Nanti malam baru pulang, pagi keluar lagi dan seterusnya. Itu cukup lama dan akhirnya ada teman yang menawarkan tinggal di masjid yang adanya di kabupaten, ya kira-kira belasan kilo lah dari tempat tinggal saya. Apa, Pak? Ya. Jadi apa di masjid? Bagaimana? Jadi ya jadi penjaga masjid aja. Marbot lah gitu. Nah, itu. Nah, itu saya jalani. Ya. Kemudian saya waktu di komplek ada warung kecil, ya, dagangan, ada es krim, ada sembako, ya. Itu yang omsetnya biasanya antara 400-500 per hari, ribu ya per hari, itu sampai 0 betul, ya. Kemudian saya dengar langsung ada anak-anak yang habis latihan pramuka, kemudian mau beli minuman, oleh pengurusnya, jangan situ, nggak boleh. Nah, itu. Jadi betul-betul usahanya itu dimatikan. Nah, kemudian anak-anak kecil, ya, berjalan-jalan di depan rumah, rame-rame gitu, sambil meneriaki Mario murtad, Mario murtad, Mario murtad gitu. Saya pikir anak sekecil itu siapa yang nggak mungkin dia muncul dari pikirannya sendiri, pasti ada yang ngajarin, gitu. Nah, terakhir mereka sulit mengusir saya, kurang cukup bukti alasan, akhirnya diprovokasi istri saya dan keluarga, bahwa rumah ini harus dibeli oleh pengurus. Dan saat itu dikumpulkan, ya, termasuk keluarga dari istri saya, anak-anak saya, dan pengurus. Nah, saya sempat bertanya, ini siapa yang beli rumah ini dan berapa harganya? Si pengurus itu menjawab, Pak Mario nggak perlu tahu, ini urusannya keluarga. Padahal rumah itu saya yang bikin.
Nah setelah itu istri saya juga diprovokasi bahwa sudah ditalak 3 oleh Pak Mario, sehingga nggak boleh tinggal serumah. Itu. Dan masih terngiang-ngiang, anak saya yang laki-laki sempat mengatakan, kalau bapak maunya begitu segera angkat kaki dari rumah ini. Gitu. Nah inilah perlakuan mereka, ya. Karena apa? Karena dari ajaran dan doktrin yang mereka terima, bahwa orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggapnya kafir, murtad, najis, ya, sehingga tidak berhak, ya, disapa, tidak berhak dibantu, tidak berhak diberi hak waris dan sebagainya dan sebagainya. Dan sampai hari ini juga saudara-saudara dari istri saya masih memutuskan komunikasi. Nah, tapi saya masih waktu kakak istri saya sakit ya saya tetap nengok, meninggal ya saya tetap ngelayat. Nah ini. Nah kemudian singkat cerita, anak saya yang bungsu yang ke-6 itu perempuan, mau nikah. Ada 2 hal yang dibutuhkan. Pertama adalah wali, ya, karena orang tuanya masih hidup. Yang kedua biaya. Maka dicarilah saya anak yang merengek-rengek agar saya mau datang untuk mengurus pernikahannya. Dan itu alhamdulillah sampai saya urusin sampai ya terjadilah pernikahan itu. Kemudian istri saya awal saya dekatin ya dengan wasilah tadi anak nikah, istri saya menyampaikan, bapak itu sudah bukan suami saya lagi, katanya. Saya jawab, loh ibu, saya panggilnya ibu, pernah enggak diceraikan oleh bapak? Kalau pernah diceraikan oleh bapak, itu namanya bukan suami ibu lagi. Siapa yang ngajarin ibu berpikir begitu? Suruh ketemu bapak, saya bilang gitu. Mau bicara hukum agama atau hukum negara? Itu. Akhirnya istri saya mulai agak melemah. Kenapa? Karena mereka secara finansial tidak punya penghasilan, sehingga untuk kehidupannya ya masih bertumbuh pada saya. Walaupun rezeki tetap dari Allah, tapi Allah memberinya lewat saya. Menurut Bapak, kok bisa istri berkata seperti itu, gimana? Menurut analisa Bapak? Jadi karena doktrin-doktrin yang mereka terima minimal seminggu 3 kali, karena di pengajian Islam Jamaah itu ya, kalau malam 3 kali, kalau sore itu hari Jumat dan hari Minggu, jadi 2 kali, seminggu 5 kali ya. Didoktrin terus-menerus sehingga melekatlah dalam otak bawah sadarnya dan hati nuraninya, bahwa orang di luar jamaah itu tidak Islam, orang di luar jamaah itu kafir, orang di luar jamaah itu murtad, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau masih bersuami dengan orang yang bukan jamaah sama dengan bersuami dengan hewan, karena dalilnya dinyatakan bahwa orang di luar jamaah, orang kafir itu lebih hina daripada hewan. Nah, oleh karena itu kami merasa pada saat itu ya, saya secara pribadi merasa down. Karena apa? Merasa nggak punya teman di luar, karena terkungkung pergaulannya di dalam terus, sementara di dalam itu dipersekusi seperti itu, secara finansial juga masih lemah. Nah, sehingga saya harus hidup yang penuh dengan kegelisahan, gundah gulana. Alhamdulillah akhirnya saya mulai ketemu teman-teman, saya datang ke beberapa pesantren, nemuin kiai-kiainya, dan alhamdulillah diterima dengan welcome, dan seringkali malah diberi kesempatan untuk khutbah, untuk bicara di hadapan mereka. Dan di tempat tinggal yang sekarang ini ya, walaupun mungkin nilainya itu jauh di bawah yang tempat tinggal yang lama, tapi saya merasa nyaman karena masyarakat menerima. Dan setiap pertemuan masyarakat, baik RW maupun kelurahan, kami mendapat undangan dan kami kadang-kadang diberi kesempatan untuk bicara. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pengalaman hidup saya. Dari rangkaian kejadian-kejadian itu, saya merasa bahwa mereka berhasil mengusir saya dari komplek Al-Kautsar, tetapi mereka gagal merusak keluarga rumah tangga saya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi perhatian. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang masih ada di dalam pengajian Islam Jamaah,
Silahkan buka mata, buka telinga, supaya melihat kondisi Islam yang sebenarnya yang seperti apa. Jadi sumber ilmu itu tidak hanya dari satu sumber, dan belajar ilmu itu tidak dibatasi, ya. Karena ilmu itu mungkin usia kita udah habis, ilmu belum habis. Mungkin demikian yang bisa saya sarankan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah sehingga sampai akhir hayat kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.